Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kelompok kami akan menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Mujibah Ahmyar SEMM beserta Ibu Lira Mustikasari SEMSM yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada kelompok kami sehingga kelompok kami bisa menyelenggarakan presentasi kali ini. Dan di sini kelompok kami akan membahas tentang anggaran biaya operasional. Sebelum ke pembahasan tentang anggaran biaya operasional, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing, yaitu saya Iqbal Lutfiana, beserta teman-teman saya ada Muhammad Latif Sumaryono dan Lenti Insijan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembahasan anggaran biaya operasional yang terdiri dari 3 materi, yaitu biaya operasional, terus biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Latif. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya operasional. Apa itu anggaran biaya operasional? Yaitu semua rencana penjualan yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Dengan kata lain, anggaran akan sangat bermanfaat untuk mensinergikan seluruh sumber dana dan daya untuk suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Kemudian ada anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Biaya pemasaran dimulai pada saat produksi selesai dan barang sudah siap untuk dijual. Nah, anggaran biaya pemasaran mencakup sebagai berikut, yaitu gaji staf administrasi penjualan, biaya depresiasi kendaraan pemasaran, gaji dan komisi wiraniaga, biaya alat dan staf kantor perusahaan pemasaran, gaji manajer pemasaran, biaya korespondensi, terus biaya iklan, biaya angkut, biaya pelatihan wiraniaga, terus contoh barang gratis, yaitu biaya telepon kantor pemasaran, biaya gudang, biaya listrik kantor pemasaran, biaya pengepakan dan pengiriman, biaya depresiasi kantor pemasaran, dan biaya penagihan. Secara umum, biaya pemasaran dapat dibedakan dalam beberapa macam menurut rangkaiannya sebagai berikut. Yang pertama, ada produsen ke konsumen. Ialah dalam bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan sederhana adalah saluran distribusi dari produsen langsung ke konsumen tanpa menggunakan perantara, atau bisa disebut distribusi secara langsung. Produsen di sini kurang memperhatikan saluran distribusi yang telah terbangun selama ini. Kedua, ada produsen ke pengecer ke konsumen. Ialah suatu hal dapat dipengaruhi oleh konsumen atau pengecer secara langsung untuk melakukan penjualan pada konsumen. Adapun beberapa kriteria produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga secara langsung melayani konsumen, mempunyai pengaruh kepada masyarakat, berkepribadian tinggi, dan dikenal oleh masyarakat. Ketiga, ada produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen, yang berarti bahwa saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Produsen di sini hanya berhubungan kepada pedagang besar atau pengusaha besar, tidak melayani pengecer dan penjual. Produsen di sini khususnya melayani dalam partai besar tanpa menghiraukan pengecer dan penjual. Keempat, ada produsen ke agen ke pengecer ke konsumen. Dalam melaksanakan saluran distribusi, produsen memilih agen penjualan atau pabrik,
sebagai penyalurnya. Produsen menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada dan sasaran penjualan terutama ditujukan kepada pengecer. Kelima, ada produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen, yang berarti saluran distribusi ini berfungsi untuk saling menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan. Terus penggolongan biaya pemasaran. Biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost, yaitu semua dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya wiraniaga atau sales person, terus komisi penjualan, advertensi, dan promosi. Kemudian ada biaya untuk memenuhi pesanan, yaitu order filling cost. Itu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan hutang dari pembeli. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya untuk pergudangan, biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya angkutan, dan biaya penagihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal anggaran biaya pemasaran. PT Tiktamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang beralokasi di Jakarta pada bulan November 2009. Kantor pemasaran perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2010 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Bagian pemasaran perusahaan ini dikepalai oleh seorang manajer pemasaran, dibantu oleh 4 orang staf pemasaran, 2 orang penyelia wiraniaga, 12 orang wiraniaga, dan 2 orang karyawan serba-serbi. Rencana kerja kantor pemasaran PT Tintamas adalah sebagai berikut. Produk perusahaan direncanakan dijual sebanyak 1.500.000 unit selama tahun 2010. Setiap 10 unit pulpen dikemas di dalam satu kotak. Perusahaan mengalokasikan penjualan secara merata setiap bulannya, di mana direncanakan dijual sebanyak 125.000 unit produk per bulan. Komisi penjualan 1.000 per kotak untuk wiraniaga dan sebesar 300 per kotak untuk penyelia wiraniaga. Sedangkan komisi yang akan diterima oleh manajer pemasaran adalah sebanyak 200 per kotak. Biaya iklan di koran 2 juta per penayangan. Biaya iklan di majalah 3 juta per penayangan. Jumlah penayangan iklan di koran dan di majalah masing-masing sebanyak 48 kali setahun. Biaya pengepakan sebesar 8.000 per 10 kotak. Gaji per bulan 4 orang staf pemasaran sebesar 1.500.000 per orang. Gaji per bulan manajer pemasaran sebanyak 3 juta. Gaji per bulan 12 orang wiraniaga sebanyak 400.000 per bulan. Gaji per bulan 2 orang penyelia wiraniaga sebanyak 800.000 per orang. Gaji per bulan 2 karyawan serba-serbi sebanyak 600 per orang. Gaji per bulan 2 karyawan serba-serbi sebesar 600.000 per orang. Biaya transportasi diberikan kepada wiraniaga sebesar 200.000 per orang per bulan. Biaya penyusutan gedung kantor pemasaran sebanyak 15 juta per tahun. Biaya penyusutan kendaraan pemasaran sebanyak 18 juta per tahun. Biaya penyusutan peralatan kantor sebesar 12 juta per tahun. Biaya listrik, air, dan telepon sebesar 4 juta per bulan. Diminta berdasarkan data dan keterangan di atas, maka buatlah anggaran biaya pemasaran PT Tintamas untuk tahun 2010. Di sini adalah jawaban dari contoh soal.
Gaji yang diperoleh manajer pemasaran adalah sebesar 3 juta per bulan atau sebesar 36 juta per tahunnya. Sedangkan komisi yang diperoleh manajer pemasaran sebanyak 200 dikali 150.000 kotak, sama dengan 30 juta. Karena setiap 10 unit pulpen dikemas di dalam satu kotak, maka total penjualan yang direncanakan adalah sebesar 1.500.000 unit dibagi 10 unit sama dengan 150.000 kotak. Staf pemasaran digaji sebesar 1.500.000 per orang per bulan. Berarti jumlah gaji yang akan dibayar untuk 4 staf pemasaran adalah sebesar 1.500.000 dikali 4 orang staf dikali 12 bulan, sama dengan 72 juta per tahun. Sementara itu, gaji yang dibayarkan kepada penyelia wiraniaga adalah sebesar 800.000 per bulan per orangnya. Maka total gaji 2 orang wiraniaga di dalam 1 tahun adalah sebesar 2 orang penyelia wiraniaga dikali 800.000 dikali 12 bulan, sama dengan 19.200.000. Karena setiap penjualan satu kotak pulpen penyelia memperoleh komisi sebesar 300, maka komisi yang diterima oleh 2 orang penyelia wiraniaga adalah sebesar 300 dikali 150.000 sama dengan 45 juta dalam setahun anggaran. Setiap wiraniaga memperoleh gaji sebesar 400.000 per bulan, maka gaji yang dianggarkan untuk 12 orang wiraniaga adalah sebesar 400.000 dikali 12 orang dikali 12 bulan sama dengan 57.600.000 rupiah. Setiap wiraniaga memperoleh komisi penjualan 1.000 per kotak pulpen. Maka jumlah komisi penjualan yang dianggarkan untuk seluruh wiraniaga di dalam 1 tahun adalah sebesar 150.000 kotak dikali 1.000 sama dengan 150 juta. Untuk beriklan di koran dan majalah, masing-masing direncanakan sebanyak 40 kali sepanjang tahun 2004. Maka anggaran biaya iklan di koran atau di majalah adalah sebesar 48 kali dikali 2 juta ditambah 3 juta sama dengan 240 juta. Biaya pengepakan adalah sebesar 8 juta per kotak atau sebesar 800 per kotak. Sedangkan jumlah pulpen yang direncanakan dijual adalah sebesar 150.000 kotak, maka biaya pengepakan total yang dianggarkan adalah sebesar 150.000 kotak dikali 800 sama dengan 120 juta. Biaya depresiasi gedung, kendaraan, dan peralatan kantor adalah biaya yang relatif tidak berubah, walaupun terjadi gejolak fluktuasi aktivitas bagian pemasaran. Biaya jenis ini tidak akan berubah dari tahun ke tahun, kecuali terjadi perubahan jumlah atau nilai dari aktiva tetap yang didepresiasikan. Dengan demikian, anggaran biaya pemasaran total PT Tintamas di dalam tahun 2004 adalah sebesar 906 juta yang terdiri dari biaya sebesar 292.200.000 rupiah dan 613.800.000 rupiah biaya variabel. Baik, di sini adalah tabel hasil dari perhitungan yang telah saya jelaskan tadi. Dan di sini ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini ada biaya tetapnya 0 dan ada jenis biaya variabelnya 0. Karena dari hasil pernyataan yang tadi, dalam biaya iklan, di koran, majalah, pengepakan, dan transportasi tidak ada biaya tetapnya. Sedangkan biaya tetap itu adalah biaya yang selalu tetap dan tidak berubah-ubah. Di sini juga kenapa biaya variabel bisa 0? Karena dalam pernyataan soal tidak ada menentukan biaya
variabel, sedangkan biaya variabel adalah biaya kemungkinan yang bisa berubah-ubah. Dan nilai-nilainya yang sudah saya hitung, saya masukkan ke dalam tabel sesuai perhitungan yang sudah saya selesaikan. Dan inilah jumlah dan totalnya. Kemudian saya akan menjelaskan anggaran biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi atau administration expense budget adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Anggaran biaya administrasi atau administrasi expense budget adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Berikutnya adalah aktivitas administrasi umum mencakup sebagai aktivitas umum perusahaan. Di luar aktivitas produksi dan pemasaran. Karena itu lingkup kegiatan administrasi dan umum sangat luas. Mencakup sebagai berikut, yaitu gaji staf administrasi, gaji manajer dan direktur, biaya sewa, kantor, kendaraan, dan sebagainya, biaya urusan hukum, biaya korespondensi, biaya telepon kantor administrasi, biaya listrik kantor administrasi, biaya alat tulis dan cetak kantor administrasi, biaya depresiasi gedung kantor administrasi, biaya depresiasi kendaraan umum dan direksi, dan macam-macam biaya administrasi lainnya. Kemudian ada kegunaan anggaran biaya administrasi, itu sebagai pedoman kerja. Itu anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik manajemen puncak maupun manajemen menengah dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan kinerja perusahaan lebih baik. Kedua, ada sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat antar bagian divisi secara keseluruhan. Tiga, ada sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi untuk target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuannya, diperlukan pembahasan yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Keempat, ada sebagai dasar penyusunan budget kas. Anggaran yang disusun dengan baik, menerapkan standar yang relevan akan memberikan pedoman bagi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Artinya menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap paling menguntungkan terhadap penyimpanan yang mungkin terjadi dalam operasi. Perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi masukan berharga bagi penyusunan anggaran berikutnya. Kemudian ada penyusunan anggaran biaya administrasi. Komponen biaya administrasi antara lain yaitu biaya tetap, adalah biaya yang jumlahnya totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Kedua, ada biaya variabel, adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Ketiga, ada biaya semi variabel, adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang keempat, ada biaya semi fix, adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu.
Kemudian dalam penyusunan anggaran biaya administrasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan administrasi, antara lain pertama ada anggaran penjualan, yaitu rencana penjualan yang dimaksud terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan dijual oleh perusahaan dari masing-masing dari waktu ke waktu, bulan ke bulan yang akan datang. Rencana penjualan yang dimaksud terkait kuantitas jumlah barang yang akan dijual oleh perusahaan dari masing-masing barang waktu ke waktu, bulan ke bulan yang akan datang. Kedua, anggaran unit dan produksi. Rencananya produksi yang dimaksud terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan dari masing-masing jenis barang dari waktu ke waktu, bulan ke bulan yang akan datang. Dan yang ketiga ada standar yang ditetapkan perusahaan. Biaya standar ini adalah biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar biaya semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisiensi kerja para karyawan. Keempat, ada sistem pembayaran upah. Sistem pembayaran upah telah ditentukan oleh perusahaan, terutama upah yang terkait dengan bagian administrasi. Kelima, ada metode depresiasi. Biaya depresiasi ini terkait dengan biaya depresiasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan terhadap aktiva tetap. Yang keenam, itu metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan untuk membagi distribusi biaya-biaya yang semula merupakan suatu kesatuan biaya bersama atau joint cost ke dalam kelompok-kelompok biaya sesuai dengan tempat di mana biaya itu terdapat dalam penyusunan anggaran biaya administrasi. Nah, di sini ada soal tentang administrasi ya. Terlebih dahulu kita bacakan terlebih dahulu soalnya tuh seperti ini. Di perusahaan X terdapat sekretariat, pembukuan, dan bagian rumah tangga. Biaya administrasi tahun X dikelompokkan sebagai berikut. Di antaranya yaitu ada gaji karyawan, ada alat tulis kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat-alat, biaya listrik dan air, serta biaya depresiasi. Nah, di sini ada data. Datanya itu adalah biaya administrasi yang dikeluarkan pada tahun X per atau bagian. Nah, untuk bagian A ada gaji karyawan. Nah, untuk gaji karyawan ini besaran gajinya itu secara keseluruhan mencapai 25 juta dengan proporsi yang harus digarisbawahi, yaitu sekretariat mencapai 30%, pembukuan 50%, rumah tangga 20%. Nah, karena tuntutan serikat pekerja dan pertimbangan inflasi yang terjadi, maka tahun X dinaikkan menjadi 10%. Sekarang ada bagian B. Untuk bagian B sendiri ada alat tulis kantor. Nah, untuk kebutuhannya itu diantaranya sebagai berikut. Masih sama seperti yang tadi, seperti yang gaji karyawan. Untuk sekretariat yaitu 30%, pembukuan 50%, rumah tangga 20%. Tetapi di sini ada biaya alat tulis kantor sejumlah 5 juta. Sedangkan pada tahun X diperkirakan meningkatnya menjadi 6 juta rupiah. Selanjutnya di bagian C ada pemeliharaan gedung. Untuk pemeliharaan gedung sendiri telah ditetapkan bahwa ada beban tetap yang telah ditentukan untuk 1 tahun sejumlah 6 juta rupiah. Tetapi masing-masing ditambah beban variabel yang tergantung pada beberapa jam kerja yang digunakan. Yang tarifnya itu sebesar 1.000 per JKL. Pada tahun X, JKL yang akan digunakan sebanyak 2.000 JKL proporsi. Untuk masing-masing bagiannya itu adalah 30%, 50%, dan 20%. Nah, untuk bagian D, yaitu bagian D itu pemeliharaan alat. Untuk pemeliharaan alat sendiri yang ada di kantor yang telah dipakai seperti mesin fotokopi, faksimiles, komputer, dan fasilitas yang lain telah dikeluarkan biayanya itu sejumlah 10 juta. Pada tahun depan diperkirakan naik menjadi 15%. Proporsinya tuh masing-masing bagian adalah 25%, 30%, serta 45%. Selanjutnya ada biaya listrik dan air.
Untuk biaya yang dikeluarkan yaitu sejumlah 1.500.000 dengan proporsi yang sama, yaitu untuk tahun X tidak ada perubahan. Sedangkan yang terakhir ada biaya depresiasi. Untuk biaya depresiasi gedung sendiri, untuk biaya depresiasi itu ada gedung, kendaraan, dan alat-alat yang lain mencapai 30 juta dengan proporsi yang sama. Dan untuk tahun 2003 didanai. Dengan data ini, susunlah anggaran administrasi 2003. Nah, itu soalnya tuh. Soalnya tuh harus menyusun anggaran administrasi pada tahun 2003. Nah, untuk jawabannya ini diantaranya seperti ini. Jawaban ini harus disesuaikan dengan soal yang telah saya sampaikan barusan. Nah, untuk jawabannya itu untuk A dulu, yaitu gaji karyawan tahun X, yaitu 25 juta. Karena tadi udah ditentukan kan, untuk besaran gaji karyawan itu sebesar 25 juta. Nah, gaji karyawan pada tahun X yaitu 110%. Kenapa 110%? Karena di sini nih udah kita dapatkan untuk sekretariat pembukuan rumah tangga yaitu 30%, 50%, serta 20%. Nah, otomatis ini yaitu 100%. Nah, di sini kenapa 10%? Karena karena di sini ada pernyataan yaitu tahun X akan dinaikkan 10%. Jadinya, teman-teman, untuk gaji karyawan pada tahun X yaitu 110% karena perhitungan dari 30%, 50%, dan 20%. Sehingga 110% dikali 25 juta hasilnya 27.500.000 rupiah. Nah, untuk sekretariat yaitu persenan itu dikalikan dengan gaji karyawan serta pembukuan juga, persenan pembukuan dikalikan dengan total gaji karyawan serta rumah tangga pun si persenannya itu 20% dikalikan dengan gaji karyawan yang telah ditentukan yaitu 27 yang telah dihitung yaitu jumlahnya itu 27.500.000 rupiah. Nah, untuk perkalian ini ditotalkan sehingga mendapatkan hasil yang telah ditentukan ini. Nah, untuk biaya alat tulis kantor tahun X sebesar 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena di pernyataannya udah ditentukan kalau gajinya biaya alat tulisnya itu sekitar 6 juta. Untuk cara perhitungan itu masih sama. Untuk sekretariat pembukuan rumah tangga kan masih sama. Si persenannya itu masih sama dengan gaji yang karyawan. Tapi cuman pembedanya itu dikalikan dengan biaya alat tulis yaitu 6 juta. Nah, setelah dikalikan terus ditotalin, hasilnya seperti ini. Terus untuk C sendiri adalah biaya pemeliharaan gedung. Beban tetap per tahun yaitu 6 juta sesuai pernyataan terhadap soal yang tadi. Terus beban variabelnya itu sama dengan 1.000 kali 2.000 sama dengan 2 juta. Nah, jumlahnya itu kita jumlahin antara beban tetap dengan beban variabel sehingga menghasilkan total jumlah yaitu 8 juta. Nah, untuk persenan itu masih sama seperti yang tadi, yaitu sekretariat pembukaan rumah tangga yaitu mempunyai persenan yang masih sama tetapi dikalikan dengan jumlah yang berbeda. Kalau sekarang dikalikan dengan jumlah yang 8 juta sehingga menghasilkan total seperti ini, 4 juta, 2 juta 800, 1 juta 200 untuk rumah tangga. Nah, selanjutnya ada biaya pemeliharaan alat. Nah, untuk biaya pemeliharaan alat ini yaitu biaya tahun X sebesar 10 juta. Sedangkan untuk biaya tahun X yaitu 115 juta. Dikalikan 10 juta sama dengan 11.500.000. Nah, untuk sekretariat pembukuan rumah tangga mempunyai persenan yang berbeda dari yang tadi. Dan ini tuh persenan ini udah ditentukan di soal. Nah, tinggal kita menghitung persenan ini dengan total dari biaya tahun X, yaitu sebesar 11.500.000 dan hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Dan sekarang ada biaya listrik dan air. Nah, untuk biaya listrik dan air ini di soalnya itu ditentukan sebesar 1.500.000. Nah, untuk sekretariat
pembukuan dan rumah tangga pun udah ditentukan, yaitu sebesar 500.000. Untuk biaya depresiasi, yaitu biaya depresiasi ini per tahunnya itu 30 juta. Nah, untuk sekretariat, terus pembukuan dan rumah tangganya pun sudah ditentukan, yaitu sekitar 10 juta. Nah, kita di sini bisa melihat dari hasil perhitungan yang tadi, kita akan dijadikan sebagai tabel untuk mempermudah gitu dalam menentukan anggaran biaya administrasi. Seperti ini, tadi udah ditentukan kayak gaji karyawan, alat tulis, kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat listrik, dan air depresiasi. Dengan perhitungan yang tadi, muncullah sekretariat itu si totalnya tuh si angka-angkanya tuh berapa, terus pembukuannya pun dari hasil perhitungan yang tadi, yang melalui persenan maupun enggak tuh sudah tercantum, sudah terhitung dan kita masukin ke pembukuan, terus ke rumah tangga ataupun ke sekretariat. Terus kita totalin jumlahnya tuh dari gaji karyawan sampai ke pemeliharaan alat listrik dan air depresiasi. Untuk sekretariat kita jumlahin totalnya ada 28.625.000. Nah, untuk area pembukuan dari gaji karyawan sampai pemeliharaan alat listrik kita totalin menjadi Rp32.300.000. Nah, untuk rumah tangga pun sama. Dari gaji karyawan sampai pemeliharaan alat listrik dan air depresiasi kita totalin dari hasil perhitungan yang telah tadi kita hitung, yaitu kalau ditotalin sebesar Rp23.575.000. Nah, untuk jumlah sendiri Rp28.625.000 ditambah 32 ditambah 23 sekian ditotalin menjadi 84.700.000. Ini adalah hasil perhitungan dari total yang telah kita hitung dari gaji karyawan, alat tulis, kantor, pemeliharaan gedung, ditotalin semua menjadi totalnya itu Rp80.700.000. Nah, mungkin di sini teman-teman akan agak sedikit bingung karena untuk mempermudah penyelesaian perhitungan ini, dari penyelesaian perhitungan hingga tabelnya itu harus mengacu kepada soal. Nah, untuk mempermudahnya itu dibarengi dengan membaca soal untuk mempermudahnya tuh. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman sama Ibu dosen. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.